ke Ibu Syantinya, jangan ragu-ragu. Oke, Bu Syanti, silakan, go ahead. Selamat pagi semuanya, thank you so much Agung untuk pengantarnya. Salam sejahtera semuanya, selamat pagi, semoga sehat semuanya. Jadi hari ini topik yang ditunggu-tunggu banget kayaknya untuk beberapa orang terkait dengan Omnibus Law. Soalnya yang nanti aku bahas mungkin yang informasi-informasi penting aja, jadi ada beberapa juga yang diubah, tapi aku nggak bahas karena beberapa perubahannya teknikal banget dan mungkin nggak terlalu ngaruh ke kehidupan masyarakat. Jadi yang lebih ke praktikalnya. Jadi langsung aja aku sharing. Apa aja sih yang diubah dari rancangan undang-undang Cipta Kerja ini? Aku pakai bahasanya RUU Cipta Kerja ya, atau RUU Ciptaker. Biar lebih gampangnya mungkin RUU aja. Nah, kita tahu udah banyak banget informasi-informasi di media terkait 5 hal inilah, tentang hubungan kerja, terkait perjanjian, tentang outsourcing, tentang waktu kerja, cuti, sama upah minimum, sama PHK dan pesangon. Jadi inilah topik yang akan kita bahas di pertemuan webinar kali ini. Sebelumnya banyak orang mungkin tidak mengerti bagaimana cara membaca undang-undang. Ya iyalah, jadi makanya ada lawyer ya. Undang-undang ketenagakerjaan itu bukanlah sesuatu undang-undang yang cukup dibaca langsung mengerti. Semua undang-undang sih di Indonesia juga, karena undang-undang emang dibuat secara umum untuk diaplikasikan, sehingga masih diperlukan lagi interpretasi. Siapa yang berhak melakukan interpretasi tersebut? Yang berhak adalah hakim hubungan industrial. Jadi pengadilan hubungan industrial. Nah, disinilah yang akan kita bahas itu pertama dasar hukum undang-undang ketenagakerjaan atau hukum ketenagakerjaan. Pertama kita harus ketahui undang-undang ketenagakerjaan kita itu dibuat pertama kali itu sebelumnya sih di KUH Perdata ya, tapi sama hukum dagang. Sekarang itu undang-undang itu yang pertama itu tahun nomor 13 tahun 2003. Undang-undang ini masih berlaku. Jadi yang harus dibaca itu pertama undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan ini masih berlaku. Terus dia ada beberapa peraturan pemerintah sama peraturan menteri. Tapi ini masih dipertanyakan keberlakuannya karena ada RUU Ciptaker ini. Setelah kalian mengetahui ada Undang-Undang Nomor 13 ini, maka kalian harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi. Karena banyak sekali pasal-pasal di Undang-Undang ini, Nomor 13 ini, itu sudah dibatalkan, diubah, atau diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah kalian baca undang-undang ini, jangan salah, bisa jadi pasal yang kalian rujuk itu sudah tidak berlaku karena sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya mungkin hanya praktisi hubungan industrial yang mengerti bagaimana cara penerapan hukum ketenagakerjaan. Jadi nggak bisa sambil lalu. Atau yang karena mereka udah praktis di bidang ini, jadi mereka udah mungkin hafal di luar kepala kali. Tapi kalau masih yang awam, masih baca putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu setahu aku itu total ada 10 apa 11 ya, ya antara itulah yang telah mengubah pasal-pasal atau menginterpretasikan pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 ini. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka ada lagi jurisprudensi. Walaupun jurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya, jurisprudensi itu artinya putusan-putusan hubungan industrial yang telah diputus oleh pengadilan hubungan industrial atau putusan pengadilan yang sebelumnya. Putusan pengadilan ini tidak mengikat ya, cuma bisa dijadikan referensi bagaimana suatu pasal akan diterapkan. Dan ini penting banget karena jurisprudensi itulah yang akan membantu kita lebih mengerti benar apa enggak sih informasi-informasi selama ini yang di media. Dan terakhir, karena baru-baru ini, tanggal 5 Oktober, itu telah disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini itu juga sebagai perkenalan,
memang benar banyak sekali versinya rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Yang aku pakai untuk webinar ini adalah yang 812 halaman. Jadi kalau kalian masih membaca yang versi 900 halaman, 1000 halaman, mungkin bisa berbeda. Aku nggak tahu ya berbeda apa enggak ya. Tapi intinya di sini tuh aku pakai yang paling baru, yang sesuai dengan dikatakan sama Ketua DPR juga, bahwa yang 812 halaman itu yang versi yang benarnya, atau yang disahkan, atau yang paling barunya lah, yang akan dikasih ke Presiden untuk ditandatangan. Ini. Jadi, dan kayaknya sih RUU ini yang 812 halaman tuh bisa di-download ya, kayaknya ada deh. Baik, jadi ini sebagai pengantar aja, jadi jangan tiba-tiba kok beda sih sama dengan yang ini, ya bisa jadi versi rancangan undang-undangnya beda atau bagaimana. Tapi intinya di sini tuh yang paling penting apa sih yang diubah, itu aja kan yang paling penting. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan, aku ingin kasih kasus dulu. Jadi biar lebih lilit bagaimana sih nanti rancangan undang-undang Cipta Kerja ini diaplikasikan, maka aku kasih suatu kasus yang mana sangat umum, apalagi untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ini mungkin bisa dibaca dulu. Jadi di sini itu ada toko, kita anggap aja toko bakery, dia punya omset tahunan 500 juta, dia membutuhkan pegawai untuk jaga toko. Kemudian ada yang namanya Susan melihat lowongan, terus dia lihat, ada lowongan kosong, terus dia melamar jadi pegawai penjaga toko. Di sini Susan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, 1 jam waktu istirahat, total dia 8 jam per hari. Dia cuma punya waktu libur hari Minggu. Terus Susan digaji hanya 2,5 juta. Tidak sesuai dengan UMR di provinsi itu, yang mana UMR-nya 4 juta. Jadi dia digaji di bawah UMR ya. Terus di sini pemilik toko menyatakan Susan adalah karyawan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun, dimulai dari 16 Oktober. Jadi harusnya kalau hari ini dia udah berakhir lah. Jadi 1 tahun kemudian, 15 Oktober 2020, pemilik toko melakukan PHK terhadap Susan akibat adanya PSBB COVID-19 dan mungkin tokonya bangkrut atau segala macam, menyatakan jangka waktu kerja sudah berakhir. Nah, bagaimana sih pengaturan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini di kasus hubungan umum ini yang umum terjadi di masyarakat? Nah, di sini tuh kita udah masuk ke hubungan kerja ya. Di hubungan kerja itu ada 2 perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau umumnya karyawan permanen. Jadi aku lebih bahasa awamnya, PKWT itu untuk karyawan kontrak, jadi dia punya jangka waktunya. Kalau PKWTT itu karyawan permanen, jadi dia nggak punya jangka waktu. Di sini di RUU Ciptaker itu tidak banyak mengubah ke karyawan permanen ya. Jadi nggak ada perubahan lah buat karyawan permanen. Nah, aturan PKWT itu ada perubahan. Bisa kalian lihat, aku udah aku bandingkan. Di sini itu untuk jangka waktunya sama, selesainya suatu pekerjaan sama, tapi ada diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Belum keluar ya. Terus PKWT itu harus dibuat secara tertulis ya, karena kalau nggak dibuat secara tertulis itu biasanya dianggap sebagai PKWTT. Cuma itu dihapus di RUU Ciptaker. Cuma walaupun menurut aku dihapus apabila tidak, jadi kalau perjanjian kerja tidak ditulis akan menjadi perjanjian. Jadi kalau aku karyawan kontrak, kalau aku nggak punya perjanjian tertulisnya, maka aku akan dianggap sebagai karyawan permanen. Umumnya kayak gitu, dan jurisprudensi sudah mendukung penerapan kayak gitu. Jadi menurut aku walaupun frase ini hilang di rancangan undang-undang yang baru, tetap pelaksanaannya kalau tidak ada perjanjian kerja yang tertulis menyatakan jangka waktu dan selesainya waktu kerja, maka karyawan tersebut akan dianggap sebagai karyawan permanen.
Tapi kita nggak tahu ya. Tapi harusnya sih sesuai dengan jurisprudensi, karena salah satu syarat dari PKWT adalah dibuat secara tertulis. Apabila tidak memenuhi syarat dibuat secara tertulis, bisa jadi ya tetap dianggap sebagai karyawan permanen. Syaratnya tetap sama, wajib dicatatkan ke instansi yang berwenang, ini nggak dihapus, jadi semua perjanjian kerja yang karyawan kontrak itu harus didaftarkan atau dicatatkan ke instansi yang berwenang. Walaupun ini hanya istilahnya technical requirement ya, jadi kadang walaupun nggak dicatat tetap bisa dianggap karyawan kontrak sih. Ada juga sih yang pengadilan yang menyatakan karena nggak dicatatkan ke instansi berwenang, langsung dianggap sebagai karyawan permanen. Nah ini yang paling banyak jadi perdebatan di media. Katanya sekarang karyawan permanen atau pegawai permanen tuh udah nggak bisa lagi, semuanya udah bisa udah nggak ada status karyawan permanen. Semuanya pengusaha itu bisa mempekerjakan karyawan secara kontrak terus menerus, dan itu sama sekali tidak benar karena sudah jelas sekali di RUU Ciptaker ini sebetulnya dia yang dia ubah, yang aku coret ini 3 tahun, terus dia ada menambahkan ini yang nomor bagiannya. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini itu tetap aja karyawan kontrak itu hanya boleh dipekerjakan sebagai di dalam posisi yang sifatnya temporary atau yang sementara aja, tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi kalau ada gosip atau berita yang menyatakan RUU Ciptaker bilang udah tidak ada lagi karyawan permanen, itu artinya dia salah baca atau dia nggak ngerti. Walaupun emang ada perubahan ya, karena di sini itu di undang-undang yang baru, RUU yang baru, dia tidak menyebut jangka waktu lagi. Karena dulu ada jangka waktunya, jadi disebut paling lama 3 tahun. Di sini juga jangka waktu perjanjian kerja itu hanya boleh 2 tahun plus 1 tahun, atau kalau ada pembaruan maksimal 2 tahun. Jadi total karyawan kontrak hanya boleh dikontrak 5 tahun. Kalau dia dikontrak lebih dari 5 tahun, dia harus dianggap sebagai karyawan permanen. Tetap ada kontrak, nggak ada kontrak, tetap dianggap sebagai karyawan permanen karena dia lebih dari 5 tahun. Jadi dianggap sebagai posisi yang tetap. Cuma ini emang hilang jangka waktunya, tapi bukan berarti karena dihilangkan di RUU Ciptaker mendadak udah nggak ada lagi karyawan permanen. Tetap aja bisa karena sudah jelas-jelas dinyatakan perjanjian untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, aku harus kasih contoh di sini. Oke, di sini. Mungkin nanti dulu ya. Ya, kita lanjut aja dulu. Aku ada kasih contoh apa sih yang dianggap posisi tetap dan posisi yang tidak tetap. Nah, konsekuensi tidak terpenuhinya aturan PKWT. Jadi kalau ternyata dia posisi permanen, kemudian dia dijadikan karyawan kontrak, konsekuensinya perjanjian kontrak itu batal. Maka karyawan yang berdasarkan perjanjian karyawan kontrak, tapi sebetulnya berdasarkan hukum, demi hukum, dia otomatis akan menjadi karyawan permanen. Jadi walaupun contohnya aku nih posisinya aku kan lawyer, aku kerja di law firm, harusnya posisi lawyer itu permanen di law firm. Aku jadikan karyawan kontrak. Nah, karyawan kontrak itu bakal tidak sah. Aku akan tetap dianggap sebagai karyawan permanen karena demi hukum posisi tetap tidak bisa dijadikan karyawan kontrak untuk karyawan kontrak. Tapi di sini itu nanti akan diatur lebih lanjut ya di peraturan pemerintah. Jadi di Undang-Undang RUU Ciptaker ini banyak diatur secara general, secara umum, yang mana nanti akan diatur lebih lanjut di PP. Jadi kita nggak tahu juga nanti bagaimana di PP, di peraturan pemerintah, apakah akan mengatur lebih lanjut daftar-daftar posisi yang tetap atau bagaimana cara kriteria dianggap posisi tetap dan posisi tidak tetap. Di berakhirnya perjanjian kerja juga diubah
dia cuma hampir sama semuanya, cuma ditambahin selesainya suatu pekerjaan tertentu. Di sini aku kasih contoh kemungkinan biasanya sih selesainya suatu pekerjaan tertentu itu dari jangka waktu ya, dikasih jangka waktu berapa. Nah, ini bagaimana kita menentukan posisi sementara dan posisi permanen. Contohnya ini ya, ada perusahaan A yang bergerak di bidang retail pakaian. Dia memperkerjakan seorang web designer dan IT programmer untuk membuat website online perusahaan. Nah, kita bisa tahu di sini kan dia bidang usahanya utamanya bidang retail ya, bidang pakaian. Ketika dia memperkerjakan seorang web designer atau IT programmer untuk membuat website perusahaan, kita bisa tahu kalau posisi pembuatan website online perusahaan ini bisa jadi posisi yang tidak permanen atau posisi yang sementara, jadi sesuai dengan pekerjaan waktu tertentu. Jadi bisa jadi web designer sama IT programmer ini di-hire, diperbolehkan, dipekerjakan sebagai karyawan kontrak yang mungkin hanya dikasih jangka waktu setahun atau sesuai dengan pekerjaan tertentu yang beres. Jadi ketika websitenya beres, mungkin perjanjiannya sudah berakhir. Itu bisa diatur di perjanjian kerjanya ya. Tapi ini bisa dilihat bahwa ini adalah posisi yang sementara atau posisi yang bukan yang permanen. Nah, berbeda dengan contoh kedua. Di sini perusahaan A, dia emang bergerak di bidang jasa penyediaan dan pembuatan desain website, emang khusus usahanya di bidang IT, terus dia memperkerjakan seorang IT. Nah, kita bisa tahu kalau di perusahaan, harusnya ini aku ganti ke B ya, perusahaan yang ini, itu dia adalah perusahaan yang bergerak emang di bidang IT, jadi ketika dia memperkerjakan seorang IT programmer, itu adalah posisi yang tetap, yang tidak boleh dijadikan karyawan kontrak. Maka pengaturan di RUU Ciptaker itu nanti dilihat dari pertama bidang usahanya si perusahaan itu, bidang usahanya apa, dan apakah pekerjaannya itu bisa selesai karena suatu project atau dia posisinya permanen, jadi terus-menerus. Kalau terus-menerus artinya dia sesuai dengan bidang utamanya si perusahaan ya. Lanjut. Nah, ini ada satu hal yang menguntungkan untuk karyawan kontrak yang tidak diatur di undang-undang sebelumnya. Soal kompensasi untuk karyawan kontrak. Umumnya kompensasi itu seperti yang diatur di untuk pesangon ya. Tapi ini menurut aku cukup bisa membantu untuk karyawan kontrak sih. Jadi kayak pengusaha itu mungkin bisa jadi nggak tahu diberatkan atau enggak ya, tapi dia antara karyawan, kalau dia karyawan permanen dia bakal harus kasih pesangon, kalau dia karyawan kontrak wajib memberikan uang kompensasi. Jadi di sini itu mungkin uang kompensasi ini itu bisa dibilang mirip dengan uang pesangon kayaknya ya, tapi intinya di sini itu adalah suatu keuntungan untuk karyawan, untuk pekerja, jadi untuk pekerja kontrak ya, jadi di sini wajib memberikan uang kompensasi ketika berdasarkan masa kerja, ketika perjanjian kerja kontrak itu berakhir. Cuma tetap diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah ya. Cuma di sini itu ini harus diakui ya, ini adalah keuntungan untuk pekerja ya, dan bisa jadi merugikan untuk pengusaha. Dan ini sesuatu yang baru, jadi tidak diatur di Undang-Undang 13 2003. Dan soal penggantian ganti rugi itu masih diatur ya. Jadi ada kalau kontraknya diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, siapa yang mengakhiri kontrak harus memberikan kompensasi, dan itu tetap masih diatur di rancangan di Undang-Undang Nomor 13. Jadi bisa jadi aku karyawan kontrak, jangka waktunya itu 1 tahun. Aku keburu diakhiri lebih cepat 6 bulan. Nah, aku bisa dapat kompensasi 6 bulan gaji dari pengusaha itu, karena aku dikontrak selama 1 tahun. Nah, selain aku dapat kompensasi karena gara-gara diakhiri lebih cepat, aku bisa juga dapat uang kompensasi sesuai dengan masa kerja aku. Jadi mungkin di sini adalah salah satu cara pemerintah untuk memberikan lebih banyak keuntungan kepada karyawan kontrak ya, dengan adanya pengaturan kompensasi lagi ini. Selanjutnya yang outsourcing.
outsourcing juga katanya jadinya pengusaha bisa sembarangan outsourcing, karyawan outsourcing bisa siapa aja. Itu benar. Jadi dulu itu outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan penunjang, bukan kegiatan pokok. Contohnya ada perusahaan di Sudirman lah, terus dia outsource mungkin cleaning service-nya, OB-nya atau messenger dari perusahaan penyedia jasa OB atau penyedia jasa cleaning service. Nah, itu adalah kegiatan penunjang ya. Tapi dia tidak boleh outsource kegiatan yang produksi utama. Tapi sebetulnya karyawan outsourcing itu adalah karyawan dari si penyedia jasa. Maaf. Oke, di sini tuh jadinya dengan adanya Undang-Undang Ciptaker yang baru ini, perusahaan itu bisa outsource kegiatan produksi. Dan ini sebetulnya menurut aku agak cukup logikal ya, cukup reasonable juga. Contohnya umumnya ada HRD atau ada suatu posisi manajer di suatu perusahaan, dia lagi cuti hamil. Kalau cuti hamil kan cukup cuti yang panjang ya, bisa 3 bulan sampai 6 bulan, tergantung dari peraturan kerja perusahaan tersebut. Kalau dia cutinya lama, kan pasti butuh orang untuk menggantikan dia. Tapi kan nggak mungkin langsung hire orang itu, either dia kontrak, tapi kan posisinya permanen, jadi mungkin bisa, dan butuh pengalaman yang sesuai dengan level manager. Jadi bisa jadi perusahaan A kemudian dia outsource dari penyedia jasa atau dari di sini aku contohnya law firm karena ini HRD manager, bisa jadi dia outsource dari pengacara di salah satu law firmnya untuk menggantikan HRD manager itu secara sementara sampai cuti hamilnya selesai. Jadi setelah HRD-nya selesai cuti hamil, setelah melahirkan, kemudian dia masuk, maka karyawannya di outsource itu untuk posisi dia, kemudian selesai kontraknya, kembali kerja di law firm sebelumnya. Jadi itu banyak terjadi ya, karena dulu sebelumnya nggak ada pengaturannya, tapi jadi mungkin sekarang istilahnya sih secondment ya, mungkin sekarang akan diatur di outsourcing ini, karena dulu di outsource itu hanya untuk kegiatan penunjang, jadi nggak masuk dalam kualifikasi ini. Jadi kita nggak tahu nanti outsourcing ini pengaturannya bagaimana, mungkin akan diatur lagi di peraturan pemerintah terkait outsourcing ini. Oke, kita lanjut ke waktu kerja dan istirahat. Sebetulnya untuk waktu kerja itu nggak ada perubahan, jadi tetap kalau dia kerja 7 jam sehari, dia cuma boleh punya 7 jam sehari, artinya dia hari istirahatnya cuma 1 hari, yaitu hari Minggu. Kalau dia kerja 8 jam sehari, maka dia punya 2 hari waktu istirahat, yaitu hari Sabtu dan Minggu, atau bisa jadi 1 minggu, 1 hari lainnya. Jadi tergantung waktu kerja seharinya ya, 7 jam atau 8 jam. Nah, waktu lembur itu diatur lebih lama, jadi dulu itu 3 jam, berubah sekarang ke 4 jam. Tapi ini lebih baik lagi, waktu lembur tetap harus berdasarkan persetujuan dari karyawan. Jadi ini tetap sama. Nah, emang anehnya di RUU Ciptaker itu disebutkan istirahat mingguan tuh 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Tapi yang terkait 5 hari kerja untuk 2 hari istirahat itu nggak disebutin lagi. Aku nggak tahu itu kenapa dihilangin sama pembuat undang-undangnya. Jadinya yang banyak beredar di berita-berita itu waktu istirahatnya cuma 1 hari. Padahal kalau kita baca pengaturan waktu kerja di sini itu masih sama. Jadi kalau emang kerjanya 8 jam sehari, ya waktu kerjanya waktu istirahatnya 2 hari. Cuma di sini itu tidak ada disebutkan karena dulunya di Undang-Undang Nomor 13 itu disebutkan istirahat mingguan itu 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Cuma balik lagi, makanya baca
rancangan undang-undang tuh nggak bisa satu pasal plak-plak udah beres gitu, nggak bisa. Bisa jadi satu pasal itu perlu interpretasi atau perlu diterapkan dengan pasal lainnya yang berkaitan. Jadi nggak bisa, oke satu pasal ini nggak ada, artinya nggak ada. Oh ya nggak bisa juga gitu loh. Itu yang ingin aku klarifikasi miskonsepsi dari suatu informasi di media ya. Jadi jangan bilang nggak ada, udah pasti nggak ada. Bisa jadi beda gitu loh. Nah, istirahat panjang itu sempat diatur, tapi tidak dihilangkan, tapi nanti diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah untuk perusahaan tertentu. Nah, aku nggak tahu nih kenapa disebutkan untuk perusahaan tertentu. Jadi kita tunggu aja sih peraturan pemerintahnya gimana. Tapi intinya istirahat panjang tetap ada. Dan banyak sekali di berita dibilang karena di rancangan Undang-Undang Ciptaker tidak mengatur tentang cuti-cuti, cuti hamil, cuti sakit, cuti segala macam, maka cuti hamil hilang. Nah itu beneran sangat salah interpretasi sekali. Sekali lagi kan aku sempat bilang Undang-Undang 13 2003 itu masih berlaku. Kalau tidak diubah di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, artinya Undang-Undang 13 itu masih berlaku. Dan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada sama sekali mengubah tentang cuti karyawan. Bahkan sampai sekarang cuti haid untuk pertama dan kedua itu masih ada. Walaupun banyak yang, dan di sini cuti haid untuk perempuan itu hanya satu-satunya yang ada setahu aku di Indonesia doang. Yang memberikan fasilitas kepada perempuan bisa cuti karena dia lagi haid. Makanya semua cuti itu tetap sama pengaturannya, sama seperti di peraturan undang-undang sebelumnya. Jadi tidak benar yang menyatakan bahwa cuti hamil itu udah hilang. Nggak benar banget. Itu kalau beneran dihilangkan itu langsung di Mahkamah Konstitusi langsung pasti kalah pemerintah. Jadi nggak mungkin banget. Sesuatu yang terlalu tidak masuk akal dan melanggar hak asasi manusia juga itu kayaknya tidak mungkin bisa diterapkan, pasti udah akan dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Nah, upah minimum. Gosipnya juga bilang dibilang upah minimum itu udah nggak ada, dan itu tetap ada ya. Jadi tetap ada, tetap diatur, cuma sekarang dibikin lebih simpel. Upah minimum itu cuma ada upah provinsi atau upah kabupaten atau kota. Kalau dia kota ya kota, kalau dia kabupaten upah minimum kabupaten. Nah, upah minimum sektoral udah nggak ada lagi. Dulu itu kalau kalian lihat tentang pengaturan upah minimum daerah itu bisa banyak banget. Jadi sektoral pertambangan berapa, sektor jasa perikanan atau pengangkutan harus berapa. Pengusaha tetap dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan itu tetap ada sanksi pidananya. Jadi upah minimum itu perubahannya hampir sama, tidak boleh memberikan upah minimum, berikan upah di bawah upah minimum. Dia cuma menghilangkan upah minimum sektoral. Perubahan yang signifikan di upah minimum itu adalah pengaturan pengecualian upah minimum. Dulu itu kalau pengusaha tidak bisa membayar upah minimum, dia bisa minta ditangguhkan selama setahun. Artinya dia tangguhin upah minimum itu setahun. Nah sekarang mungkin emang di RUU Ciptaker ini intinya kan memberantas pengangguran ya istilahnya ya. Jadi kalau bisa semua orang mendapat pekerjaan dan juga mendukung UMKM. Makanya di sini dia kasih benefit keuntungan kepada UMKM. Jadi sekarang tapi menengahnya enggak ya. Usaha mikro dan kecil itu dikecualikan untuk membayar upah di bawah upah minimum. Kriteria usaha mikro dan kecil itu diatur lagi di PP. Tapi kalau kita mengikuti undang-undang sebelumnya ya, mikro itu asetnya yang dianggap usaha mikro itu asetnya 50 juta, omsetnya 300 juta per tahun ya. Kalau usaha kecil tuh asetnya paling banyak 500 juta, omsetnya 2,5 M. Jadi di sini kalau kalian punya usaha kalian termasuk usaha kecil atau mikro, maka ketika kalian memperkerjakan karyawan,
kalian apabila membayar tidak mampu dan membayar karyawan kalian di bawah gajinya, di bawah upah minimum, maka kalian tidak akan kena pidana. Tapi kalau kalian usahanya pengusaha gede, omsetnya ber-MM, berapa ratus M, maka ketika kalian memperkerjakan karyawan ya tetap harus bayar upah minimum, nggak bisa bayar upahnya di bawah minimum ya. Untuk karyawan yang mau dibayar upah minimum itu adalah persetujuan kedua belah pihak. Jadi si karyawannya mesti tahu kalau dia akan dibayar upah minimum dan dia ya harus sepakat lah, karena kan emang perusahaannya perusahaan mikro atau kecil, emang yang omsetnya kecil, dan itu sebenarnya banyak ya. Aku banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang aku kan usahanya kecil, omsetnya aja cuma berapa, masa harus bayar gaji pegawai sesuai dengan UMP, kapan dapat untungnya. Jadi kadang, atau juga mereka hanya mau hire pegawai part time. Jadi dia nggak mau hire, maksudnya part time, mungkin karyawannya nggak kerja 8 jam sehari, paling kerjanya cuma 5 jam sehari. Masa dia mesti bayar sesuai dengan UMP? Itu memberatkan si pengusaha tersebut. Jadi mungkin dengan adanya pengaturan bahwa usaha mikro dan kecil ini tidak dikecualikan untuk membayar upah minimum, mungkin jadinya mereka lebih fleksibel. Dan ini juga untuk mendukung pengusaha kecil, karena sekali lagi di Indonesia itu banyak bergantung juga dengan para UMKM ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHK. Di PHK itu banyak yang gosipnya semua bisa di PHK, dan itu nggak benar ya. Jadi aku tetap masukin di pasalnya yang tetap dipertahankan, walaupun ada beberapa yang diubah ya. Dipertahankan kalau PHK itu tidak bisa sembarangan, jadi harus tetap melalui perundingan bipartit, jadi harus ada perundingan dulu. Setelah melalui perundingan, kalau perundingannya tidak mendapatkan suatu solusi atau kesepakatan, maka tetap harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi pemutusan hubungan kerja tetap tidak bisa sembarangan, tetap harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan alasan-alasan untuk melakukan PHK tetap ada, jadi nggak bisa tiba-tiba pengusaha langsung pecat orang atau langsung mem-PHK-kan salah satu karyawan. Jadi tetap harus ada alasan-alasannya. Alasan-alasannya yang aku rangkum di RUU Ciptaker itu ada 13. Dan yang aku kasih highlight ini, yang aku kasih bold sama underline, itu yang ditambah alasannya sama status PKPU. Ini efisiensi ini kemungkinan kayaknya agak berbeda ya dengan yang sebelumnya ya. Jadi dulu itu efisiensi itu hanya bisa dilakukan apabila perusahaannya tutup secara permanen. Di sini itu ditambah di rancangan Undang-Undang Ciptaker itu, pengusaha bisa melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan dia tidak perlu menutup si perusahaan. Sedangkan ada putusan MK yang sempat cuma ini sempat memberikan interpretasi terkait alasan efisiensi ini ya. Cuma waktu itu putusan MK melakukan interpretasi pasal efisiensi itu di pasal yang lama di Undang-Undang nomor 13. Jadi kalau ini dibawa ke MK lagi, aku nggak tahu sih apakah putusan MK akan mengikuti putusan sebelumnya, yang mana efisiensi itu, jadi alasan efisiensi untuk melakukan PHK itu harus ditutup permanen atau tidak perlu diikuti dengan penutupan perusahaan. Jadi bisa aja, jadi contohnya sekarang nih adanya COVID-19. Karena adanya COVID, omset dia turun. Karena omset dia turun, tentu saja dia harus melakukan efisiensi karena karyawan dia mungkin kebanyakan dulu ramai, kayak restoran lah. Pengusaha restoran kan kalau tidak ada COVID-19 mungkin dia butuh 10 orang. Sekarang 2 orang aja cukup. Kalau dia mesti membayar
pegawai dia 10 orang dengan omsetnya cuma dikit sekali, turun sekali, daripada dia bangkrut, maka dia melakukan efisiensi, tapi dia tidak menutup restorannya, dia hanya efisiensi dengan melakukan PHK 8 orang, dari 10 orang ya 8 orang, jadi sisa 2. Dulu itu tidak boleh di Undang-Undang 13. Efisiensi itu hanya bisa dijadikan alasan untuk perusahaan yang tutup secara permanen. Jadi kayak restorannya emang mau bangkrut, mau tutup, ya udah dia melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Itu dulu. Sekarang ini yang pasal yang cukup berubah sih, dan ini bisa dibilang salah satu pasal yang paling menguntungkan pengusaha. Tapi dulu emang banyak yang mempertanyakan sih soal efisiensi ini. Cuma efisiensi itu harus diingat ya, kalau di undang-undang sebelumnya itu pesangonnya paling tinggi. Jadi mungkin diatur lebih lanjut di PP, ini mungkin juga pesangonnya cukup tinggi juga sih. Kalau efisiensi dengan tidak diikutinya dengan penutupan perusahaan. Jadi dia efisiensi, tapi perusahaannya tetap ada. Nah, terus ini ditambah status PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau dia dalam status PKPU, dia bisa melakukan PHK. Dan sisanya itu hampir sama ya. Jadi paling ini sih ada satu pelanggaran perjanjian. Dulu soal pelanggaran perjanjian itu mesti ada SP. Ada bisa jadi interpretasi lain ya, kecuali ditetapkan lain. Jadi kita nggak tahu ini maksudnya apa. Jadi pelanggaran perjanjian ini apakah bisa langsung melakukan PHK? Dulu sih harus melalui SP sampai SP ketiga. Kalau dia ngelakuin kesalahan lagi, baru dia di PHK. Kecuali ditetapkan lain ini mesti dilihat ya, karena akan diatur lagi lebih lanjut ke PP bagaimana pengaturannya tentang SP juga. Sisanya itu sama persis dengan Undang-Undang 13, cuma dia dibikin lebih general. Jadi kayaknya di PP ini yang akan diatur lebih spesifik. Jadi kita mungkin presumption of innocence dulu ya, secara maksudnya jangan sampai langsung main nuduh, ntar jadi lebih memberatkan. Ya harus diakui sih, ini yang paling menguntungkan pengusaha sih. Dan mungkin pengusaha dari awal emang merasa kalau emang perusahaannya sudah tidak mau survive daripada dia bangkrut, ya dia melakukan efisiensi. Karena kan lebih baik dia melakukan efisiensi, perusahaannya masih berjalan, dan masih ada karyawan yang bekerja, dibanding dia langsung memecat semua karyawan. Kalau dia memecat semua karyawan, pengangguran jadi tambah banyak. Karena kan intinya kalau bisa pengusaha tetap berusaha sehingga bisa kalau dia kemudian maju lagi atau omsetnya naik lagi, pasti dia akan memperkerjakan karyawan. Dan itu yang mungkin menjadikan dasar tujuan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Oke, kita lanjut ke pesangon. Di pesangon itu emang ada yang dihilangkan, tapi cuma terkait uang penggantian ini. Sisanya itu penghitungannya masih sama formulanya, cuma kita nggak tahu berapa kali berapanya, itu diatur lagi di PP. Jadi kalau ada yang bilang sekarang pesangonnya jadi dikit, ya tahu dari mana, karena formulanya aja belum diatur, belum dikasih di PP. Jadi siapa tahu bisa 3 kali pesangon. Karena kan paling tinggi sekarang 2 kali pesangon, 1 kali uang penghargaan, sama kompensasi. Nah, kita nggak tahu nanti di peraturan pemerintah ini formulanya bagaimana. Siapa tahu formulanya itu ternyata lebih bagus. Jadi untuk yang bilang pesangon hanya bisa paling banyak segini, tahu dari mana? Maksudnya aku aja nggak tahu nanti pesangon nanti bakal formulanya bagaimana. Bisa jadi dia 3 kali 1 uang pesangon, 3 kali berapanya uang pesangon. Kalau bisa lebih banyak dari itu, kalau lebih banyak dari itu, ya artinya lebih menguntungkan karyawan dong. Jadi untuk yang bilang kalau uang pesangon lebih dikit, itu pasti dia nggak ngerti cara formula perhitungan pesangon. Karena sekali lagi ya, ini emang dihapus formula-formula dari dasar alasan ini. Tapi bukan berarti nanti sama sekali nggak ada.
Ya bisa jadi sih dikurangin juga sama pemerintah ya. Kita juga nggak tahu ya. Di PP bisa jadi formula pesangonnya lebih dikecilkan. Udah nggak ada lagi 2 kali. Bisa jadi cuma 1 kali 1 kali berapa gitu loh. Maksudnya 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan. Bisa jadi kayak gitu. Paling banyak itu ya 2 kali 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan plus kompensasi atau uang penggantian. Nah, yang paling mengejutkan, ini sempat dibahas sama Hotman Paris nih kemarin. Dia bilang ada satu pasal yang paling menguntungkan karyawan. Dan ini cukup, menurut aku bisa jadi pasal yang bikin deg-degan pengusaha sih. Jadi untuk ada tambahan hukuman pidana kepada pengusaha yang tidak membayar pesangon. Jadi sanksi pidananya itu 1 sampai 4 tahun, 1 tahun sampai 4 tahun, dan atau denda paling banyak 100 juta sampai 400 juta. Jadi ini nongol nih pasal sanksi pidana nih. Jadi untuk karyawan yang tiba-tiba minta RUU Cipta Kerja dibatalkan, apa nggak sayang dengan pasal ini? Karena ini pasal yang sangat menguntungkan karyawan. Dan ini juga bisa jadi pasal karet sih, karena aku nggak tahu nanti bagaimana cara penerapannya. Karena kadang soal pesangon itu kan soal perselisihan hak. Perselisihan hak itu artinya perselisihan perhitungan pesangonnya itu dapat berapa sih? Bisa jadi pengusaha merasa pesangonnya harusnya cuma segini. Kita anggap aja pengusaha menganggap pesangon dia itu 100 juta doang. Karyawan menganggap pesangon dia 500 juta. Adanya perselisihan hak. Tapi apakah itu bisa langsung kena sanksi pidana? Kan kita nggak tahu. Karena siapa yang punya kewenangan untuk menentukan pesangon yang diterima karyawan itu berapa, itu Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi menurut aku kalau bisa sih penerapan pasal ini itu setelah adanya putusan final dari Pengadilan Hubungan Industrial, karena untuk memastikan pesangonnya itu sudah berapa. Karena kalau langsung main dipidanakan, terus pengusaha, terus perselisihannya sulnya tentang perdata, perselisihan hak hubungan industrial, kalau tiba-tiba si pengusahanya dipidana, udah keburu dipidana, keburu dipenjara, terus dia ternyata menang di hubungan industrial, Pengadilan Hubungan Industrial, kalau dia itu nggak perlu kasih pesangon, ya kesian pengusahanya dong, keburu dipenjarakan. Padahal di pengadilan hubungan industrial dia menang, dia nggak perlu kasih pesangon. Jadi mungkin sih di penerapan dari sanksi pidana ini harus dilihat ya. Beda sama dengan upah minimum ya. Kalau upah minimum itu jelas karena kan dia buktinya jelas ya, karena dibayar di bawah upah minimum. Jadi udah nggak ada perselisihan sama sekali. Pengusaha juga nggak bisa counter argue atau nggak bisa berargumentasi lagi kalau upah minimumnya dia bayar di bawah upah minimum. Tapi kalau pesangon itu banyak perselisihan hak terkait perhitungan pesangon, formulanya berapa, apakah formulanya yang paling tinggi itu, karena kan pasti karyawan akan meminta formula perhitungan pesangon itu yang paling banyak. Kalau bisa se-M lah dia minta 1M gitu. Pasti pengusaha akan menghitung formula pesangon yang paling kecil. Jadi pasti bentrok di tengah-tengah. Jadi di sini itu yang aku tunggu sih bagaimana penerapan jurisprudensi nanti hukuman pidana untuk pembayar pesangon. Karena bisa jadi ini dijadikan kartu truf untuk karyawan untuk ya mengancam pengusaha. Jadi bilang, kalau nggak kasih pesangon nanti aku laporin ke polisi. Dan mungkin polisi yang akan langsung mengurus, terus langsung ya jadi langsung dipidanakan. Tapi ternyata pas digugat di hubungan industrial, pengusahanya menang. Nanti itu pengusaha yang udah dipenjara ya dipulihkan kan, tapi dipulihkan kan dia udah keburu dipenjara. Jadi ya kita lihatlah bagaimana dengan penerapan hukuman pidana untuk pengusaha ini. Menarik sih menurut aku terkait pasal ini. Tapi ini juga karena banyak juga sih ketidakadilan di karyawan yang mana pengusaha emang nggak mau bayar pesangon. Dia itu benar, itu fakta. Mungkin ini adalah fakta yang dicoba dicarikan solusinya oleh pemerintah. Jadi sehingga karyawan juga bisa mendapatkan uang pesangonnya. Oke, kesimpulannya ini yang aku dapat ya, ini kesimpulan pribadi dari hasil aku review dan analisis. Bisa jadi nanti kalau rancangan undang-undangnya yang disahkan agak beda, ya kita nggak tahu.
Intinya rancangan undang-undang ini kita lihat dulu. Aku juga nggak bisa kasih kesimpulan apakah akan menguntungkan pengusaha, akan menguntungkan karyawan. Yang pasti ada pasal yang menguntungkan karyawan, ada pasal yang menguntungkan pengusaha. Dan ini menurut aku adalah suatu penyeimbangan antara hak karyawan dan hak pengusaha juga, karena hak pengusaha tetap ingin usahanya maju, usahanya sukses, karyawan ingin dia hak-haknya didapatkan atau diberikan oleh pengusaha. Tapi kalau hak karyawannya terlalu tinggi, pengusahanya pasti akan mikir-mikir ketika memperkerjakan karyawan kan. Jadinya nanti pengangguran lebih banyak. Jadi disinilah bagaimana pemerintah mencoba menyeimbangkan antara kepentingan karyawan dan kepentingan pengusaha. Karena kalau tidak bisa menyeimbangkan, ada berat sebelah. Kalau hak karyawan lebih banyak dibanding pengusaha, nanti kemiskinan lebih banyak karena pengangguran lebih banyak maksudnya. Ini tadi aku udah bahas pengecualian usaha mikro, penghapusan outsourcing, sanksi pidana, sama satu lagi aku lupa tuh, efisiensi tanpa menutup perusahaannya. Oke, jadi ini tadi yang kasusnya gimana? Mungkin kita nanti bahasnya nanti ya, kita buka pertanyaan aja dulu bagaimana kasus Susan dan toko bakery ini. Oke. Disclaimer. Ini tunggu. Ya. Ini disclaimer aja. Ini presentasinya boleh disebarluaskan, tapi dikasih referensi. Presentasi ini bukan nasihat hukum, bukan bilang ini berdasarkan analisis lawyer siapa gitu boleh dilakukan, enggak. Ini hanya observasi aku secara umum. Setiap kasus beda, kita nggak tahu. Jadi ini cuma pengetahuan aja. Oh, ini toh yang berubah di rancangan undang-undang. Dan saya tidak bertanggung jawab konsekuensi langsung atau tidak langsung kalau mengikuti apa isi dari presentasi ini. Itu aja, sekian. Kembali lagi ke Agung sebagai moderator. Oke. Thank you Shanti pemaparannya. Very clear, juga kita udah dapat gambaran yang ini ya, yang cukup thorough dari RUU Ciptaker ini, khususnya di bidang tenaga kerjaan. Mungkin selama ini banyak yang bertanya-tanya apa sih isinya sebenarnya, interpretasi pemahamannya dari sisi hukum seperti apa, dan pagi ini sudah dijabarkan oleh ahlinya lah, akademisi dan plus praktisi juga yang terkait. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di grup chat, atau boleh juga kalau mau unmute, boleh langsung di unmute, kita langsung akomodir pertanyaannya. Atau udah clear semua nih ya penjelasannya dari Shanti? Oh, ada yang mau bertanya. Mungkin mau minta di ini unmute ya, yang Jesse, Yehuda sama Yehuda ya. Mas Adit boleh minta tolong diakomodir untuk ini, Jesse sama Yehuda ya, untuk di unmute. Oh, udah ya, udah di unmute, boleh langsung. Yehuda udah di unmute nih. Oh, saya dulu yang nanya. Ya, boleh. Oke. Oke, pagi Miss Yanti. Ada beberapa pertanyaan sih. Salah satunya adalah soal peraturan pemerintah. Jadi, saya juga udah baca draft dari RUU Cipta Kerja ini, dan memang banyak dari hal-hal tuh yang tadinya diatur secara spesifik di Undang-Undang 13 2003 itu yang jadi diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, menurut Miss Yanti sendiri, ini tuh maksudnya sebuah kemajuan karena ini akan nanti bisa diatur di peraturan pemerintah, atau ini sebuah kemunduran karena tadinya diatur secara spesifik, sekarang jadi diatur di peraturan pemerintah. Terus karena ini harus dalam waktu 3 bulan, kan ada di peraturan peralihan bahwa peraturan teknisnya harus diatur dalam waktu 3 bulan. Anggapannya aja udah ditandatangani peraturan. Lalu dalam waktu 3 bulan ini, waktu belum ada PP-nya, udah ada orang yang di PHK. Itu harus mengacu kemana? Karena kan nggak diatur kan di RUU Cipta Kerja ini atau di Undang-Undang Cipta Kerja nanti paket-paketnya.
nanti kan akan diatur di PP, apakah itu masih bisa mengambil referensi ke 13/2003 atau seperti apa? Terus soal upah minimum. Upah minimum itu kan banyak juga yang jadi heboh karena sekarang itu upah tuh jadi dihitung berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Itu kan juga jadi polemik di masyarakat. Itu jadinya sebenarnya seperti apa sih menurut Miss Yanti? Udah itu aja. Terima kasih. Bung, satu-satu atau kumpulin dulu? Satu-satu aja kali ya. Soalnya udah lumayan banyak nih. Iya, udah masuk 3. Tunggu. Go ahead, Yan. Aku sih ya, ini pendapat pribadi ya. Tolong jangan ini. Menurut aku kenapa sengaja diatur di undang-undang secara general, kemudian diatur secara spesifik peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah itu, pemerintah bisa mencabut dan mengubah peraturan pemerintah sesuka pemerintah tanpa perlu pertimbangan dari DPR. Sedangkan kalau undang-undang, menurut aku bukan ahli hukum tata negara dan ya tata negara ya, tapi itu menurut observasi aku ya, kenapa banyak spesifik diatur di peraturan pemerintah. Nantinya kalau peraturan pemerintah itu ternyata bermasalah atau segala macam, ya pemerintah tinggal ubah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengubah si pasal itu. Sedangkan kalau undang-undang mau diubah, ya mesti kayak kemarin, debat dulu ke DPR, mesti segala macam. Jadinya, balik lagi ya, kalau kita ngomongin bisnis itu time is money. Mungkin inilah yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dia ingin secara cepat mengakomodir problem-problem yang ada di masyarakat. Dengan adanya peraturan pemerintah, tentu saja namanya kalau berdasarkan kewenangan yang untuk kewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah ya cuma pemerintah dong. Jadi itu sih menurut aku kalau ngomongin suatu kemajuan atau kemunduran pasti ada sisi negatifnya karena jadinya seolah-olah pemerintah bisa berbuat sewenang-wenang karena semua kewenangan ada di pemerintah dan tidak melalui DPR. Di mana-mana kita tahu kan yang berwenang mengeluarkan peraturan atau hukum itu adalah bagian legislatif. Jadinya di sini nanti legislatif tidak terlibat. Cuma kan kita tahu di sini secara umum dan pelaksanaannya gimana ya. Itu. Terus terkait yang kedua apa sih? Habis itu lupa. Aku ingatnya upah minimum. Ya. Apa namanya? Soal yang apa tadi? Boleh diulang Yehuda mungkin? Boleh di-unmute lagi? Koko sama hukum, sorry. Oh, koko sama hukum ya. Jadi setahu aku itu ya balik lagi ke ahli tata negara ya. Kalau belum ada peraturan pelaksanaannya, sebenarnya emang ada kekosongan hukum, tapi kayaknya pengadilan, hakim pasti akan mengacu ke Undang-Undang Nomor 13/2003 dulu sampai adanya peraturan pemerintah yang berlaku. Karena kalau di undang-undang itu disebutkan baru bisa diterapkan dengan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksananya, maka undang-undang itu belum bisa diterapkan. Jadi mesti menunggu peraturan pemerintah. Dan itu ada kekosongan hukum karena udah keburu dicabut, udah sah, udah dihilangkan pasalnya, tapi peraturan pelaksanaannya nggak ada. Tapi kalau dalam situasi kayak gitu dan ada kasus sengketa di pengadilan, pasti hakim akan merujuk lagi ke undang-undang yang lama. Harusnya ya. Tapi mungkin ini salah satu bagaimana peraturan perundangan ditetapkan sih. Jadi harus mungkin ahlinya sih hukum tata negara yang lebih ahli. Tapi itu observasi aku ya. Terus yang terakhir upah minimum, upah satuan hasil sama upah apa tadi? Yang dua itu intinya sih soalnya itu udah ada sih diatur di kalau nggak salah di peraturan menteri ya tentang bagaimana ataupun di pengupahan ya. Intinya kan mau upah satuan hasil, upah apa, intinya pengusaha yang selain mikro dan kecil tetap harus memberikan upah secara upah pekaryawan tuh tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Jadi makanya kalau banyak yang mempermasalahkan hal itu, lihat lagi secara general, big picture-nya. Big picture-nya kan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. As simple as that. Jadi mau dia dihitung secara satuan hasil, segala macam, intinya
kalau dihitung secara satuan hasil dia di bawah upah minimum, ya tetap harus dibayar upah minimum. Dia nggak bisa dibayar upah yang berbeda atau di bawahnya, kecuali dia pengusaha mikro atau kecil ya, mungkin akan dihitung sesuai dengan perhitungan yang disebutkan itu. Cukup jelas ya Huda, kalau masih ada yang kurang silakan. Udah cukup, Miss. Thank you. Oke. Next tadi dari Jessie ya. Sudah di-unmute yang Jessie? Halo, kedengaran suara saya? Oke, ya. Ya, siang Mbak Sianti, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, yang saya mau tanyakan itu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah misalnya nih ada karyawan kontrak yang sedang berjalan, apakah akan diubah menjadi karyawan tetap? Itu satu. Terus, misalnya nih kita sebagai, kebetulan saya dulu juga praktisi HRD, tapi sekarang sudah menjadi pengusaha. Nah, permasalahannya itu kenapa kayak di kami begitu ya, kita kontrak dulu misalnya nih, di tahun pertama pasti kan kita mau tahu dulu nih kinerjanya gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti karyawan sudah bagus, kita angkat karyawan tetap. Nah, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak musiman, dengan adanya UU Cipta Kerja, apakah ketika angkat pertama harus karyawan tetap? Sorry, suaranya hilang ya tadi ya? Oh, maksudnya? Tapi nggak apa-apa sih, Gung. Udah nangkep ya, Sian ya? Ya, aku nangkep. Ini sebenarnya selalu dilema dari pengusaha ya. Tapi kalau kita ngikuti strictly dari RUU ini, bahkan undang-undang yang lama, kalau itu posisinya tetap, harusnya emang tetap diangkat karyawan masa percobaan 3 bulan. Jadi untuk assessment apakah si karyawan cocok atau enggak dengan budayanya perusahaan. Sian, suaranya hilang ya, Sian ya? Suara aku hilang apa? Iya, suaranya hilang barusan. Udah jelas, Bu? Udah jelas. Oke, sorry. Mungkin boleh diulang tadi. Ya. Oke, mulai aja. Kalau kita ngelihat strictly ke RUU Ciptaker, bahkan di undang-undang yang lama, yang nomor 13, sebetulnya ya, kalau posisinya emang posisi permanen, itu harusnya langsung di kontrak permanen. Tapi di kontrak permanen itu bisa diberikan masa percobaan yang maksimal 3 bulan. Jadi untuk mengetahui apakah si karyawan itu cocok atau enggak dengan budayanya si perusahaan itu, atau cocok apa enggak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, itu hanya dikasih 3 bulan untuk assessment. Jadi emang, karena kan di sini karyawan juga harus ada kejelasan ya, kalau emang dia nggak cocok selama 3 bulan, ya dia cari perusahaan baru lah yang lain gitu, yang sesuai dengan kepribadian dia juga. Jadi itu cuma bisa 3 bulan. Sedangkan itu yang ingin mungkin tujuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sama RUU Cipta Kerja. Dan soal kontrak yang mau diubah, sekali lagi kalau itu emang posisinya udah sementara, ya nggak perlu diubah sih. Tapi kalau emang itu posisinya permanen, itu pasti demi hukum udah berubah jadi permanen. Harusnya. Kalau itu ada sengketa antara pengusaha sama si karyawan, dia bilang berdasarkan perjanjian kontrak, posisi dia permanen tapi dikontrakkan, kalau masuk ke pengadilan itu bisa jadi pengusahanya akan kalah, karena pasti hakimnya akan melihat, loh kok ini posisi permanen dijadikan karyawan kontrak, maka akan demi hukum akan berubah. Itu aja sih. Berarti ini yang Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku kapan? Itu harusnya tunggu disahkan sama Presiden. 30 hari dari... Berarti belum nih ya? Belum. Oh, I see. Oke. Ya, thank you, Mbak. Dan sekali lagi tadi di pertanyaan Yehuda, ada beberapa yang masih menunggu peraturan pelaksana. Jadi kalau peraturan pemerintahnya belum ada, bisa jadi pasal itu belum bisa diterapkan juga. Jadi mungkin masih mengacu ke undang-undang yang lama. Tapi hubungan kerja itu nggak berubah sih, Bu. Jadi tetap hampir sama konsekuensinya dengan undang-undang yang lama. Jadi nggak ada perubahan sih menurut aku. Tetap aja posisi sementara hanya untuk karyawan kontrak, posisi permanen hanya untuk karyawan tetap. Oke.
Ya, karena saya bertanya karena kebetulan perusahaan kita juga baru kan gitu. Oh, Jadi ketika ada undang-undang ini, jadi saya juga ikutan gitu, pengen tahu apa sih yang berubah begitu kan. Ya. Gitu sih. Thank you Mbak Sianti. ya, sama-sama. Oke, thank you. Mungkin kita ke ini ya Sian ya, ke yang tadi apa namanya apa pertanyaan-pertanyaan studi kasus, Oh, sorry. oke. Ya. Oke ya, ini kita lihat dia jam kerja 8 jam, liburnya cuma sehari, gaji dia 2,5, terus dia posisinya dibilang karyawan kontrak. Oke. Bagaimana dengan kasus Susan dan Toko Bakery? Kalau kita ngomongin waktu kerja, bisa dilihat ya, itu harusnya kalau 8 jam sehari, dia itu dapat waktu istirahat 2 hari, sesuai dengan peraturan di RUU Ciptaker. Jadi untuk yang bilang sekarang cuma hari libur cuma sehari, wah itu salah baca dia. Dia nggak ngerti baca undang-undang gimana, dia cuma baca satu pasal, tiba-tiba karena nggak diatur, udah hilang. Karena di pasal sebelumnya tentang waktu kerja udah diatur, kalau dia 8 jam sehari, dia libur 2 hari. Kalau dia 7 jam sehari, dia libur cuma sehari. Jadi di sini Toko Bakery telah melanggar tidak sesuai dengan RUU Ciptaker. Terus gaji Susan. Apakah dia digaji di bawah UMP? Nah, Toko Bakery ini ternyata omsetnya cuma 500 juta. Kalau merujuk ke Undang-Undang UMKM yang lama, yang tahun 2008, maka Toko Bakery itu akan dianggap sebagai usaha kecil, bukan mikro ya, usaha kecil. Dan di RUU Ciptaker, usaha kecil itu ternyata diperbolehkan membayar gaji pegawai di bawah upah minimum. Jadi gaji Susan ini dia dia tidak melanggar. Dan itu tergantung Susannya sendiri, apakah dia udah tahu UMP itu 4 juta tapi dia tetap mau terima karena dia butuh kerja, ya itu tergantung keinginan masing-masing ya. Dan ini Toko Bakery diperbolehkan. Nah, sekarang PHK. Sekarang ada pertanyaan nih, apakah posisi Susan itu sebagai penjaga toko itu permanen atau sementara? Nah, itu pertanyaan yang mungkin agak susah, tapi di sini bisa dibilang permanen, bisa dibilang sementara, karena kalau Toko Bakery tujuan utamanya itu mungkin dia produksi. Kalau itu karyawan memproduksi roti, itu adalah posisi permanen, karena dia bergerak di bidang Toko Bakery, dia produksi roti. Nah, penjaga toko ini apakah sementara, posisi sementara karena dia jaga toko, di hire karena dia butuh untuk ada yang jaga, karena bisa jadi dia yang jaga juga. Jadi di sini mungkin tergantung dari interpretasi dari pengadilan ya. Tapi kalau itu dianggap sebagai posisi permanen, maka Susan udah nggak bisa. Susan itu udah dianggap sebagai karyawan tetap. Maka dia di PHK-nya paling dia kalau berdasarkan Undang-Undang Ciptaker, dia di PHK berdasarkan dengan efisiensi. Dia bisa di PHK dengan efisiensi, dengan tidak diikuti dengan penutupan perusahaan. Kalau itu karyawan tetap ya. Kalau itu karyawan kontrak, kalau Susan dianggap karyawan kontrak, dia akan mendapatkan kompensasi. Jadi pilih salah satu lah. Kalau dia karyawan kontrak, dia dapat kompensasi. Kalau dia karyawan permanen, dia akan mendapatkan pesangon. Nah, kalau ternyata kompensasinya diatur lebih tinggi dari pesangon, semua mau jadi karyawan kontrak, dong. Udah nggak ada lagi menjadi karyawan permanen, karena karyawan kontrak ternyata kompensasinya lebih gede dari pesangon. Betul. Nah, jadi buru-buru yang tiba-tiba demonstrasi bisa jadi dua pilihan. Either dia dapat kompensasi kalau dia karyawan kontrak, atau dia pesangon kalau dia karyawan tetap. Tapi ya mungkin enggak juga sih. Biasanya sih kompensasi harusnya lebih dikit. Tapi anyway, kita nggak tahu peraturan pemerintah nanti mengatur uang kompensasi untuk karyawan kontrak seberapa besar. Kalau ternyata 11-12 sama karyawan pesangon, ya udah status hubungan karyawan kontrak sama permanen sama aja gitu loh. Jadi diblur, udah nggak ada lagi gitu. Oke. Thank you Shanti. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Mungkin satu pertanyaan, Shan. Tadi kan kalau sekarang efisiensi
berdasarkan RUU Ciptaker efisiensi itu tidak harus tutup perusahaannya, cukup Ya. rugi gitu ya. Hmm. Cukup rugi itu bisa jadi alasan efisiensi. Nah, kerugiannya itu apakah bulan ini rugi, oh langsung nih perusahaan bisa efisiensi atau gimana? Atau harus kumulatif setahun atau belum diatur itu? Nanti Belum dikaji. diatur kayaknya. Oh, belum diatur. Ini aja aku nggak tahu sih, Gung, apakah ini bisa diinterpretasikan batal ya sama putusan MK. Karena dulu kan putusan MK menyatakan efisiensi itu harus diikuti dengan tutupnya perusahaan ya. Betul. Tapi kan itu dia interpretasi di pasal yang lama, di pasal PHK ya, Undang-Undang 13 yang tentang PHK yang lama. Jadi mungkin dengan Undang-Undang Ciptaker yang baru ini bisa jadi dia memperbolehkan perusahaan tutup, tapi mungkin kerugiannya benar kata kamu, Bung, bisa jadi dia lebih ketat diatur kerugiannya itu kerugian seberapa besar. Apakah kerugiannya sampai minus banyak sekali, jadi dalam sebulan dia bisa melakukan PHK, atau kerugiannya mesti per tahun. Ya, karena kalau kalau bilang asal rugi nih, balance sheet-nya udah rugi, di bulan ini rugi, kan belum tentu dalam setahun perusahaannya rugi. Bisa jadi emang lagi PSBB, ya, mesti tutup restoran gitu di mall. Tapi setelah open lagi PSBB transisi, udah nggak minus lagi nih. Gitu. Iya, profitnya banyak. Mungkin dia bulan kayak Lebaran, profitnya bisa berapa ratus kali lipat. Betul. Tapi habis Lebaran paling langsung merah, yang dia nggak bisa. Ya, bisa jadi sih. Jadi perusahaan jadi nanti PHK, terus habis itu hire lagi PHK, hire lagi. Iya, bisa jadi juga. Bisa gitu kan. Iya. Oke. Cuma ini jadinya ya lebih gampang lah untuk dengan adanya pasal ini, ya jadinya pengusaha lebih ada dasar untuk mengadakan PHK sih. Betul. Oke, apa ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau enggak, mungkin kita kasih waktu 1-2 menit untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita close karena mau siap-siap sholat Jumat. Oke, mungkin kita close aja ya, Sian ya, udah 11.15. Mungkin ada closing statement dari Shanti terkait RUU Ciptaker ini secara general gimana gitu, khususnya di bidang ketenaga kerjaan lah, atau ada usulan nih buat Pak Jokowi? Aku sih ternyata setelah mereview Undang-Undang Ciptaker itu agak surprise, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diberitakan di media ya. Either mereka terlalu membesar-besarkan ataupun mereka memberitakan secara bias. Ada hak-hak yang diperoleh karyawan tidak diberitakan. Yang contohnya yang tadi itu, yang adanya uang kompensasi untuk karyawan kontrak. Adanya hukuman pidana untuk tidak ada pembayaran pesangon. Jadi di sini itu menurut aku cukup menguntungkan karyawan buruh ya, untuk menguntungkan buruh. Jadi kalau mau membatalkan Undang-Undang Ciptaker, apa nggak sayang gitu maksudnya? Maksudnya ada beberapa yang menguntungkan buruh sekali gitu loh. Jadi ya menguntungkan karyawan juga sih sebagai karyawan ya. Nah, ya menurut saya sih kita tahu pemerintah itu tujuannya apa, maunya kemana, dan nggak ada undang-undang yang perfect. Semua undang-undang itu nggak perfect. Ya kita manusia bisa berbuat salah. Bahkan mau di negara maju manapun pasti ada undang-undang yang nggak perfect. Jadi kita lihat aja pengaturannya nanti gimana, karena masih tunggu PP. Kalau dia bermasalah pengaturannya, tentu saja nanti bisa direvisi lagi sesuai dengan kehidupan masyarakat kita lah, karena kan setiap negara beda-beda ya. Jadi kita tunggu aja pemerintah bagaimana. Pasti pemerintah akan mengikuti aspirasi dari masyarakat sih. Itu aja, Bu. Oke, sip. Terima kasih Shanti, penjelasannya sangat bermanfaat. Kita jadi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai RUU Ciptaker ini. Kalau dari saya pribadi, sarannya adalah kita tunggu nih yang
udah tanda tangan sama Pak Jokowi seperti apa, nanti sudah diundangkannya seperti apa. Kemudian juga lihat dulu PP-nya seperti apa, karena justru teknisnya itu ada di PP-nya. Nah, peraturan pemerintahnya itu justru kita lihat dulu peraturan pemerintahnya teknisnya seperti apa, barulah kita bereaksi dari situ. Jadi kalau untuk saat ini kalau kita pelajari dulu draftnya dan nanti kita lihat yang diundangkan dari Pak Jokowi sambil menunggu PP-nya, apa yang diatur di PP-nya itu baru kita pelajari lebih lanjut dan kita ambil tindakan dari situ. Seperti itu. Sebagai warga masyarakat, kita doakan supaya jangan ada demo-demo lagi, supaya tenang, tentram, karena lagi COVID juga, supaya angka COVID tidak naik, bisa bisa beraktivitas seperti dahulu kala, jadi semua tenang, semua aman, resesi ekonomi juga bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah. Jadi kita sama-sama dukung aja program-program yang ada supaya semuanya lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan, dan juga kalau teman-teman ingin ikut webinar untuk bidang-bidang lainnya, fashion, food, kemudian kriya, finance and tax, bisa lihat di IG-nya Smesco. Dan minggu depan kita akan hadir lagi, kita tetap akan bahas lagi Omnibus Law dengan pembicara yang lain, dan minggu depan kita akan fokus ke UMKM. Apa aja sih yang diatur untuk UMKM, koperasi dan UMKM di Omnibus Law ini. Semoga teman-teman bisa join lagi, dan kita akan bahas sama-sama. Terima kasih, dan sampai jumpa. Oke, thank you, Sian. Oke, thank you, Gung. Thank you so much Oke, semuanya. Yunif ya. Sampai jumpa lagi.